Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai dengan bismillah. Kali ini kita akan menjelaskan hasil pekerjaan membuat aplikasi yang berjudul persewaan rental mobil. Nama saya Dipanani Ramdansa, NIM 211080 Eris. Nama saya Muhammad Rizky Alfarizi, NIM 211080201225. Dri. Nama saya Muhammad Andri Gustirianarno dengan NIM 211080200189. Hamzah. Perkenalkan, nama saya Hamzah Dwi Kusuma dari NIM 21108020001777. Monggo Mas. Perkenalkan, nama saya Denny Gunawan dengan NIM 231080200169. Baiklah, Eris di aplikasi ini XML Activity Home. Untuk tampilan awal Activity Main. Untuk tampilan pertama sederhana, hanya ada image view dan text view dan button. Buttonnya itu untuk menggunakan intent untuk menuju ke activity main. Lanjut ke activity main. Activity home. Di activity home ada dua button, yakni button admin dan button customer. Untuk button admin intent menuju ke fragmen 1 dan ke button 2 atau customer menuju ke activity fragmen 2. Untuk activity fragmen 1 tampilan kosong untuk menampilkan activity 2 dan 3. Terus di bawahnya ada button untuk yang tambah mobil untuk ke activity 2 dan button 3 menuju ke activity 3. Dan yang terakhir button home untuk kembali lagi ke activity home. Untuk activity 2 untuk yang fragmen 2 tampilannya sama. Ada 3 button. Button yang pertama identitas penyewa untuk fragmen activity 3 dan yang button pilih sopir activity 5 dan yang di bawah sendiri button untuk menuju activity home. Dari ke fragmen activity 2. Monggo Mas Andri. Untuk activity 2 itu menampilkan tentang input data mobil, yang dimana pada bagian text view itu berfungsi sebagai judul. Lalu di bawahnya input kode mobil. Ada dua elemen dalam input kode mobil, yaitu text view yang menampilkan label kode dan edit text untuk memaksikan kode mobil. Lalu bawahnya ada radio group. Ke bawah Mas, radio group. Radio group itu digunakan untuk membuat pilihan merek mobil. Menampilkan pilihan secara mendatar. Terdapat 4 radio button masing-masing untuk Honda, Toyota, Daihatsu, dan Mitsubishi. Terus ke bawah Mas, input nama mobil. Nah, di
Di situ ada text view yang menampilkan label nama mobil. Edit text sebagai terdapat hints yang sama dengan masukkan nama mobil digunakan untuk memasukkan nama mobil. Terus spinner untuk jenis mobil. Spinner ini berfungsi untuk memilih jenis mobil dari daftar drop down. Opsi-opsinya dapat diatur di dalam kode Java. Lalu input tahun mobil. Ada text view untuk label tahun mobil dan edit text untuk memasukkan tahun mobil. Terdapat hints sama dengan masukkan tahun, memberikan petunjuk bahwa pengguna harus memasukkan tahun pembuatan mobil. Lalu ada input tanggal berlaku STNK. Label tanggal berlaku STNK, ada edit text dengan hint masukkan tanggal untuk menginput tanggal berlaku STNK. Lalu ada tombol simpan. Button dengan teks simpan berfungsi sebagai tombol untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Lalu ada teks view untuk hasil. Menampilkan hasil atau informasi setelah tombol disimpan. Klik. Ada gravity center, itu membuat teks ditampilkan di tengah secara horizontal. Mungkin bisa ditampilkan Mas Rizky untuk tampilannya. Langsung kah ini? Boleh langsung. Skip sih aja. Nanti aja penyisahan. Nanti aja dah semua. Oh, Iya. siap. Berlanjut ke activity 3, yakni monggo Mas. Baik, untuk fragmen activity 3 terdapat UI, edit, text, checkbox, dan button simpan. Dan text view-nya, dan untuk penambahan background warna di res value di color XML. Nah, untuk degradiasikan komponen UI untuk edit, checkbox button, dan text view di Java. Untuk logika simpan data, on click, listener, pada simpan. Ketika diklik, ambil nilai untuk inputan data text view-nya. Untuk Java-nya Mas main tampilkan Mas. Java di activity 3-nya. Nah, untuk yang button simpan, di situ untuk menghasilkan hasil dari kode, string kode, jenis kelamin, dan hasil dari checkbox laki-laki atau perempuannya. Untuk itu Mas. Oke, lanjut Mas. Udah kah Mas? Udah. Menuju ke fragmen 2, fragmen activity 4 dan 5. Monggo fragmen 4. Untuk activity fragmen 2, activity 4 menampilkan form data diri penyewa yang berisi text view, judul, data diri penyewa, kemudian ada spasi, kemudian text view sebagai label, edit text sebagai form untuk mengisi nomor peminjaman, kemudian linear layout untuk membuat text view miring ke samping horizontal. Kemudian linear juga untuk formnya yang berisi edit text,
sebagai form tanggal peminjaman, jam peminjaman. Begitu juga dengan tanggal pengembalian dan jam pengembalian. Kemudian ada label untuk jaminan yang menggunakan spinner drop down yang berisi item jaminan penyewa saat menyewa. Kemudian text view label nama pelanggan dan form nama pelanggan. Kemudian ada switch untuk mengecek apakah penyewa sudah lunas atau belum membayarnya. Kemudian ada button simpan. Simpan ini jika diklik nanti akan memunculkan text view ini di bawah, karena ini saya hide. Jadi nanti waktu disimpan muncul data-data yang telah disediakan. Sudah, Mas. Mau dilanjut fragmen terakhir, fragmen activity 5. Ya, pada tampilan ini kita akan memilih daftar sopir. Pada tampilan ini pada bagian header terdapat judul daftar sopir. Untuk daftar sopir ini menggunakan text view. Kemudian bagian di center ini terdapat 4 gambar sopir. Jadi untuk user ini memilih dari salah satu sopir tersebut di antara 4 itu. Jadi pada center ini saat kita mengeklik salah satu gambar tersebut, maka akan memunculkan identitas dari sopir tersebut di bawah, di footer, yaitu menampilkannya itu saat mengeklik di bottom ini akan menampilkan isi biodatanya. Coba Mas dibuka pada coba jenengan buka Mas pada layout bottom mesin XML. Nah, jadi ini tampilan dari di bawah itu, tampilan dari saat kita mengeklik gambar tersebut akan menampilkan identitas sopir seperti ini. Terdapat nama sopir, usia, dan pengalaman. Setelah itu bisa memilih. Jadi seperti itu. Untuk fitur ini menggunakan fitur bottom sheet, yaitu dimana fitur ini adalah elemen antarmuka pengguna UI dalam desain aplikasi, website atau mobile yang muncul dari bagian bawah layar. Jadi menampilkan dari bawah layar. Sekian dari saya. Untuk penjelasan per activity sudah semua, monggo dijalankan aplikasinya, Mas. Baik, untuk tampilan awal sederhana, hanya ada satu button untuk menuju ke activity selanjutnya, yakni activity home.
Coba di button 1 untuk menampilkan fragmen 1, button admin. Tampilan yang bawah nggak kelihatan. Tutup aja, minimize. Bawah ya. Nah, untuk tampilan awal memunculkan fragmen activity 2. Karena kalau dilihat dari Java-nya, coba dilihat dari Java fragmen frag 1. Di situ terlihat get support fragment manager menampilkan fragment activity 2. Terus ke kanan lagi, Mas. New activity 2. Balik lagi di aplikasi. Di situ ada 2 tombol, tambah mobil dan data diri, tambah mobil untuk menuju fragment activity 2, button data diri untuk menuju ke fragment activity 3. Coba isi yang tambah mobil dulu, Mas. Fragment activity 2. Mungkin ada tambahan activity 2. Mas Andri, mungkin ada tambahan penjelasan untuk activity 2, tampilan activity 2. Krungu gak Mas Andri? Apa yang ngomong per activity iki ngomongi dhewe ae. Yo, gak apa-apa makan iku. Ya. Andri, Ulang. jelaskan secara singkat, Dri. Lanjutnya enggak apa. Halo. Enggak kedengeran, Dri. Gak muncul suara Indri. Halo? Enggak mic ya. Hamzah itu. Muncul. Halo? Ya wis, muncul Dri. Nah, ini tampilan dari activity 2 yaitu input data mobil. Terdapat kode merek, nama mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan tanggal berlaku STNK. Nanti customernya mengisi sesuai dengan kriterianya atau sesuai dengan keinginannya, lalu customer langsung klik simpan. Dan data langsung tampil pada tampilan layar tersebut. Oke, hanya itu Mas Adib yang saya jelaskan. Monggo di button data diri Mas untuk menampilkan fragmen activity 3. Monggo Mas ini. Untuk pemilik, identitas pemilik itu sangat sederhana. Yang pertama edit text di kode, edit text di dan untuk text box-nya terdapat jenis kelamin dan button. Nah, untuk hasil inputan coba diisi Mas, tolong.
Terserah ini Mas. Ya, monggo. Nah, untuk hasilnya seperti di text view yang di bawah itu untuk menampilkan data inputan yang di atas. Baik, untuk data identitas pemilik, Ian, monggo dilanjut. Balik lagi ke home Mas. Untuk melaju ke fragmen 3. Fragmen 2. Fragmen 2 menampilkan activity 4. Monggo activity 4 Mas. Untuk activity 4 data diri penyewa. Terdapat form data diri penyewa. Ya misalnya kita isi aja nomor peminjaman suatu, kemudian tanggal peminjaman terserah, jam peminjaman terserah. Untuk tanggal pengembalian belum karena baru nyewa. Jaminan ini dapat disesuaikan. Misalnya dia sudah lunas, kita pencet lunas, kemudian kita simpan. Nanti dia nampilin text view di bawah. Mungkin kekurangannya ini dia nggak ada verifikasi ya waktu dipencet tombol simpan, jadi meskipun tidak ada datanya tetap saja muncul. Sekian untuk activity 4. Monggo lanjut ke activity 5. Pilih sopir. Ya, ini adalah tampilan dari daftar sopir. Jadi user ini bisa memilih dari 4 sopir tersebut. Jadi saat user mengeklik salah satu dari sopir tersebut akan muncul layout di bagian layar bawah. Coba Mas jenengan ketik ya ini. Jadi di layout bawah ini terdapat identitas dari sopir tersebut. Jadi bisa memilih dari salah satu 4 tersebut. Dan user bisa mengeklik bottom bawah itu, ya pilih itu. Selesai. Seperti itu. Oke. Saya kira cukup untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wes, kumang ate iki mah ate mau edit apa gak iki? Mantap. Gak usah wis. Kau usah wis selesai. Pirang menit? Dadine pirang menit?